Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Beni Ramdhani, di channel Beni Info. Dan kali ini saya akan membahas, karena ada pertanyaan ya, yang masuk ke saya. Kang, gimana sih kalau peluang untuk menerbitkan buku kumpulan puisi di penerbit major? Tentu saja ada peluangnya dan selalu ada selama memperhatikan hal-hal yang akan saya sampaikan berikut ini ya. Oke, jadi jangan putus asa buat kalian yang suka nulis puisi dan ingin banget, ngebet banget pengen menerbitkan buku kumpulan puisi kalian. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih, ada baiknya teman-teman subscribe dulu channel ini karena saya akan makin semangat nih kalau terus kalian subscribe, apalagi kalian juga ikut komen, like, dan share setiap video yang saya unggah. Oke semuanya, terima kasih juga yang udah subscribe channel ini. Sekarang kita akan ke bumper dulu sebentar aja ya. Saat pertama kali teman-teman dari tim redaksi mengajukan untuk menerbitkan buku kumpulan puisi ini, maka beberapa hal yang saya tanyakan kepada teman-teman redaksi adalah satu, gimana karyanya, kedua, gimana penulisnya, tiga, gimana kira-kira digital marketing atau bentuk promosi yang akan dilakukan oleh teman-teman redaksi dan juga oleh penulis. Oke, saya akan uraikan satu persatu. Dari yang pertama tentang karyanya. Saya kemudian membaca karya-karya dari penulis ini, yakni Setianto Henry atau Zen. Menurut saya karya puisinya sangat sesuai dengan tren yang disukai saat ini, model-model tulisan penulis langlip, juga penulis-penulis yang ada dan berserakan di sosial media, terutama di Instagram yang saat ini terkenal dengan Instapoet atau puisi-puisi yang disebarkan melalui Instagram. Dan puisi-puisi yang ditulisnya juga sangat jelas, yakni segmen untuk para bucin ya, budak cinta. Jadi di bukunya itu atau di Instagramnya itu saya baca puisi-puisinya itu sasarannya mulai dari yang jomblo, yang tahap dalam ingin nembak, ingin jadian, kemudian ketika mereka udah jadian, udah punya couple sama problematikanya, juga ketika akhirnya mereka atau orang-orang yang ada di puisi itu memutuskan untuk mengakhiri atau sendiri dan kelanjutannya ke sana. Jadi ada semacam timeline kronologis yang jelas sehingga ketika bukunya disusun pun bisa ada 3 babak dari sendiri, berdua, dan akhirnya gimana ya. Nah, itu kejelasan dari sisi karyanya yang menurut saya udah tersusun rapi, jelas segmennya, dan ya sesuai dengan tren yang ada saat ini. Ya, selain faktor karya puisinya juga kami, dan terkhususnya saya, lihat juga dari personal brandingnya. Jadi profilnya itu saya lihat langsung di media sosialnya. Saya lihat setiap postingannya reach-nya itu sangat tinggi ya. Hampir setiap postingannya banyak banget komentar, yang like-nya, kemudian juga engagement dengan followernya juga sangat kuat, cara dia membalas, kemudian tidak hanya di feed, tapi di instastory-nya dia update terus, sehingga mereka juga seperti membuat sebuah universe, HoloLens, seperti itu, dan ada interaksi antara penulis dan followersnya, sehingga bisa juga dimanfaatkan untuk langkah-langkah promosi berikutnya. Dan inilah yang sangat-sangat harus diperhatikan oleh penulis puisi ya. Jadi ada personal branding yang dibuat di media sosial itu. Hal ketiga yang membuat saya yakin buku ini akan laris juga adalah ketika dilakukan diskusi untuk membuat promosi secara digital atau digital marketing, penulisnya juga cukup paham mau bekerja sama dengan tim promosi atau tim marketing dari penerbit. Menurut saya ini poin yang harus diperhatikan juga oleh setiap penulis ya. Jadi dari awal ketika bertemu ada pertanyaan ke followers, mau nggak kira-kira buku ini diterbitkan. Nah yang jawab tuh nggak cuma 1-2 biji, tapi ya banyak gitu. Juga ketika voting cover yang jawabnya banyak dan debatnya juga rame. Kemudian pada proses funneling misalnya canvassing kayak gitu-gitu juga penulisnya ini ikut terlibat dan asik. Dan ini adalah hal yang patut ditiru karena semua penulis kayaknya sekarang harus paham banget dengan namanya digital marketing. Nah, saya yang berikutnya akan kasih contoh buku Ruang Tengah Ingatan dari Prilly Latuconsina ya.
ada yang protes nih katanya, dia kan artis, gampang dong jualannya. Enggak ya, enggak semua buku yang ada embel-embel artisnya itu laku, banyak yang drop ya. Karena misalnya pembaca paling yang nulisnya ghostwriter atau penulis siapa gitu, dia cuma nempel nama. Nah kalau Prilly membuktikan bahwa semua puisinya itu karya dia, karena dia emang rajin nulis puisi. Jadi karyanya dibaca ya, dibeli dan orang percaya itu karya dia benar-benar asli, makanya dia berani membuat ini buku kedua kumpulan puisinya. Dan menurut saya Prilly juga patut diacungi jempol karena dia artis yang sesibuk apapun masih sempat untuk promosi buku kumpulan puisinya yang secara income mungkin ya kecil lah ya buat artis kelas dia. Tapi oke lah. Nah, jadi kalau kalian public figure kayak Prilly pengen nerbitin buku kumpulan puisi ya, peluang terbuka besar ya, asal karyanya benar-benar kalian yang tulis. Dan kalau kalian bukan public figure, cobalah mulai dari sekarang untuk menjadikan diri kalian public figure ya, minimal jadi selebgram gitu ya. Nah, seperti Setianto Henry ini atau Zen ini ya, dia berhasil membangun dirinya sebagai dengan personal branding penulis puisi untuk para bucin ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalian jangan takut untuk menerbitkan buku kumpulan puisi, asal kalian tahu langkah-langkah yang harus kalian susun ya, biar kalian lancar bukunya terbit, dan tidak cuma terbit, tapi juga laku dijual. Keduanya pre-order dan habis ya, dan sekarang udah cetak ulang kedua. Oke semuanya, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.